Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Tidak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Naysila Syafutri dengan NIM D1A025007 dari kelas A Agroekoteknologi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berbagi tentang keindahan ajaran Islam dalam hal berbagi kepada sesama melalui filantropi Islam dan bagaimana hal ini dapat menjadi cerminan akhlak mahmudah kita sebagai seorang muslim. Filantropi Islam yang pertama yaitu zakat, sebuah rukun Islam yang dapat menyucikan. Teman-teman sekalian, zakat adalah rukun Islam yang ketiga, sebuah kewajiban yang ditetapkan Allah kepada seorang muslim yang dikategorikan mampu. Zakat berasal dari kata zakah yang berarti suci, tumbuh, dan juga berkah. Teman-teman, ketika kita menunaikan zakat, itu berarti kita sedang menyucikan harta dan jiwa kita dari sifat kikir dan tamak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103, "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dan dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan diri mereka." Ada dua jenis zakat yang wajib kita ketahui. Yang pertama, ada zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib kita keluarkan menjelang Hari Raya Idul Fitri sebagai penyempurna puasa Ramadan dan juga sebagai bentuk kepedulian kita kepada fakir miskin agar mereka dapat merasakan kebahagiaan dan kegembiraan di Hari Raya. Yang kedua, ada zakat mal atau zakat harta. Zakat yang meliputi harta benda seperti emas, perak, uang, hasil pertanian, hasil perniagaan, hewan ternak, dan lain-lain. Setiap jenis harta memiliki nisab dan haul yang tertentu yang harus kita penuhi. Untuk zakat mal, misalnya zakat emas dan perak memiliki nisab 85 gram emas dan 595 gram perak dengan kadar zakat 2,5%. Zakat pertanian sebesar 5% jika menggunakan biaya perairan dan 10% jika tanpa biaya pengairan. Zakat perniagaan yang telah mencapai nisab dan haul 1 tahun. Yang istimewa dari zakat adalah ia bukan hanya sekadar ritual tetapi juga instrumen ekonomi Islam dalam pemerataan kesejahteraan. Dengan zakat, kesenjangan antara yang miskin dan juga yang kaya dapat diperkecil. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, yaitu ada fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, budak yang ingin memerdekakan diri, orang-orang yang terlilit hutang, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, dan musafir. Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun oleh 5 perkara, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa Ramadan, dan juga haji. Ini menunjukkan betapa pentingnya zakat dalam Islam. Bahkan di dalam Al-Quran, perintah sholat dan zakat sering disebutkan beriringan, menandakan keduanya sama-sama fundamental. Selanjutnya ada filantropi Islam yang kedua, yaitu infak, sedekah, wakaf, dan hibah. Teman-teman sekalian, Islam tidak hanya mengajarkan kewajiban zakat, tetapi juga mendorong kita untuk berbagi melalui cara-cara sunnah yang sangat mulia. Infak dan sedekah adalah pemberian sukarela yang tidak terikat nisab dan waktu tertentu. Perbedaan keduanya sangat tipis, namun infak biasanya bersifat lebih umum, mencakup semua pengeluaran di jalan Allah, sedangkan sedekah lebih spesifik kepada pemberian untuk orang-orang yang lebih membutuhkan. Rasulullah SAW bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta dari kalian. Bahkan dalam hadis lain disebutkan bahwa sedekah dapat menolak bala, memperpanjang umur, dan mengobati orang sakit. Beliau juga bersabda,
Lindungilah dirimu dari api neraka, walau hanya dengan bersedekah setengah biji kurma. Sedekah bisa dilakukan dengan apapun dan kapanpun. Tidak harus menunggu kita kaya terlebih dahulu, baru kita bersedekah. Senyuman yang kita berikan kepada sesama itu juga termasuk sedekah. Menyingkirkan duri dari jalan, berbagi ilmu, itu juga termasuk dalam sedekah. Bahkan hubungan suami dan istri yang erat juga terhitung sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa setiap kebaikan adalah sedekah. Yang perlu kita ingat adalah sedekah yang terbaik adalah sedekah yang kita lakukan dalam keadaan sehat walafiat dan merasa membutuhkan harta tersebut. Bukan saat kita merasakan sekarat baru kita melakukan sedekah. Dan juga sedekah kepada kerabat terdekat memiliki dua pahala, yaitu pahala sedekah dan pahala menyambung silaturahmi. Wakaf adalah bentuk filantropi yang pahalanya terus mengalir meskipun kita telah meninggal. Wakaf adalah menahan harta atau aset untuk diambil manfaatnya di jalan Allah, sementara pokok hartanya tetap terjaga. Contohnya seperti tanah untuk masjid, sumur untuk air umum, buku-buku untuk perpustakaan umum, dan rumah untuk panti asuhan. Rasulullah SAW bersabda, jika manusia meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah atau wakaf, ilmu yang bermanfaat, dan anak-anak soleh yang mendoakan. Hibah adalah pemberian harta kepada orang lain ketika kita masih hidup tanpa mengharapkan imbalan. Hibah sendiri diberikan kepada orang-orang terdekat atau keluarga dalam bentuk kepedulian dan kasih sayang. Rasulullah SAW bersabda, saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Perbedaan hibah dengan sedekah. Hibah sendiri tidak dikhususkan untuk orang-orang yang membutuhkan, bisa untuk siapa saja, sebagai bentuk penghormatan dan juga kasih sayang. Sedangkan sedekah itu dikhususkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Teman-teman, kita telah membahas tentang filantropi Islam. Tapi satu hal yang perlu kita ingat adalah semua hal yang kita lakukan harus berlandaskan dengan akhlak mahmudah atau akhlak terpuji. Tanpa akhlak yang baik, semua ibadah yang kita lakukan di dunia ini akan menjadi sia-sia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 264 bahwa kita tidak boleh menghilangkan pahala sedekah dengan menyebut-nyebutnya atau menyakiti perasaan penerima. Ada 7 akhlak mahmudah yang menyertai filantropi kita. Yang pertama yaitu ikhlas, yaitu semata-mata yang kita lakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk pamer ataupun untuk mendapatkan pujian. Karena bersedekah yang baik adalah sedekah yang dilakukan tanpa diketahui orang lain, bahkan tangan kiri pun tidak dapat mengetahui apa yang kita lakukan. Yang kedua adalah tawadu atau rendah hati, di mana kita harus merasa bahwa sang penerimalah yang memberi kita kesempatan untuk beribadah. Yang ketiga yaitu dermawan, seperti teladan Rasulullah SAW. Teman-teman sekalian, filantropi Islam memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Bagi si pemberi, ia dapat membersihkan jiwa dari sifat kikir dan dapat membantu orang lain. Dan bagi si penerima, ia dapat meringankan beban dan dapat merasakan kelegaan dan kebahagiaan. Yang keempat adalah sabar dan syukur. Sabar ketika kita belum mampu untuk memberi lebih, dan bersyukur saat kita diberi kemampuan untuk saling berbagi. Yang kelima adalah kasih sayang. Keenam adalah jujur dan amanah. Dan yang terakhir adalah qanaah atau merasa cukup dengan yang dimiliki. Dan bagi masyarakat, filantropi menciptakan keadilan sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi, serta menciptakan masyarakat yang sejahtera dan juga harmoni. Marilah kita jadikan filantropi sebagai gaya hidup
kita sekarang. Mulailah dari yang kecil, dari sekarang, dan lakukan karena semata-mata karena Allah. Marilah kita tunaikan zakat dengan tepat waktu, perbanyak infak dan sedekah, pertimbangkan untuk wakaf agar pahala terus mengalir hingga kita meninggal, dan berbagi dengan keluarga melalui hibah agar sebagai bentuk kasih sayang. Semoga Allah menjadikan kita hambanya yang dermawan, berakhlak mulia, dan senantiasa berbagi kebaikan kepada sesama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.